Welcome to presentasi. Sebelum kita mulai, perkenalkan saya Raihan Sakinah dengan NIM 402202-2020. Hukum dagang. Apa itu hukum dagang? Kira-kira gambar yang di bawah ini apa ya? Nah, gambar ini merupakan simbol klasik yang mewakili keadilan dan keseimbangan dalam segala bentuk transaksi bisnis. Hukum dagang adalah cabang ilmu hukum yang mengatur segala aktivitas bisnis dan perdagangan, mulai dari perjanjian jual beli sederhana hingga transaksi bisnis yang kompleks di tingkat internasional. Semuanya diatur oleh hukum dagang. Menurut para ahli, menurut Ahmad Iksan, hukum dagang adalah hukum yang mengatur perdagangan dan niaga, dari menangani masalah yang muncul hingga mengatur masalah yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam bisnis dan perdagangan. Dalam istilah yang lebih sederhana, Sudaryati Hartono mendefinisikan hukum dagang sebagai hukum ekonomi dari semua keputusan yang mengatur masalah kegiatan ekonomi. Sumber hukum. Ada 3 jenis sumber hukum komersial yang dirujuk: undang-undang yang dikodifikasi, undang-undang yang tidak dikodifikasi, dan hukum umum. Dalam kodifikasi, hukum tertulis yang menjadi acuan adalah hukum pidana yang terdiri dari 2 buku dan 23 bab. KUHP memiliki 10 bab tentang bisnis secara umum dan 13 bab tentang hak dan kewajiban. Sumber lain selain KUHD adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata. Salah satu bab dalam BW membahas tentang keterlibatan. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasi mengacu pada 4 undang-undang. Keempat undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1997, Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 32 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Sumber hukum umum adalah pasal 1339 KUH dan pasal 1347 KUH. Tujuan dari hukum dagang: memastikan berfungsinya mekanisme keamanan pasar secara efektif dan lancar, perlindungan terhadap berbagai usaha, khususnya usaha kecil menengah, membantu meningkatkan sistem keuangan dan perbankan, memberikan perlindungan kepada pelaku ekonomi dan pelaku usaha, implementasi perdagangan yang aman dan adil untuk semua pedagang. Peran fungsi hukum dagang: menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi para pembisnis. Para pedagang belajar lebih banyak tentang hak dan kewajiban mereka selama kegiatan perdagangan usaha agar usahanya tidak menyimpang dari peraturan dan ketentuan yang tertulis dalam undang-undang. Pengusaha lebih memahami hak dan kewajibannya dalam perusahaan bisnis. Pemahaman tentang sikap dan perilaku bisnis atau transaksi yang adil, jujur, rasional, sehat, dinamis, dan justru karena sudah memiliki kepastian hukum. Subjek hukum: orang atau perorangan. Yang dimaksud dengan orang sebagai subjek hukum yaitu sebagai pribadi hukum yang mempunyai hak dan dapat melaksanakan haknya yang ia jamin, itu hukum yang berlaku. Ada 8 jenis badan usaha, yaitu badan usaha atau perusahaan dagang, firma, kemitraan terbatas, perseroan terbatas, koperasi, perusahaan, sebuah perusahaan publik, induk perusahaan atau grup. Mengapa hukum dagang penting? Karena menjamin keamanan transaksi, hukum dagang memberikan kerangka hukum yang jelas sehingga setiap pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis merasa aman dan terlindungi hak-haknya. Mencegah konflik: dengan adanya aturan yang jelas, potensi konflik atau perselisihan dalam dunia bisnis dapat diminimalisir. Memfasilitasi pertumbuhan ekonomi: hukum dagang yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan iklim bisnis yang kondusif. Studi kasus. Pelanggaran hak merek: sebuah perusahaan kecil memproduksi produk dengan merek yang sangat mirip dengan merek terkenal milik perusahaan besar.
perusahaan besar merasa dirugikan karena konsumen dapat tertukar antara kedua produk tersebut. Solusinya adalah perusahaan besar dapat mengajukan gugatan pelanggaran hak merek. Pengadilan dapat memerintahkan perusahaan kecil untuk menghentikan produksi dan menggunakan merek yang mirip, serta memberikan ganti rugi. Selanjutnya adalah persaingan tidak sehat. Kasusnya adalah sebuah perusahaan besar melakukan praktik monopoli dengan menurunkan harga produknya secara drastis untuk menyingkirkan pesaing. Solusinya, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dapat melakukan penyelidikan terhadap praktik tersebut. Jika terjadi kesalahan, perusahaan besar dapat dikenai sanksi administrasi atau pidana. Sengketa dalam perdagangan internasional, kasusnya seorang eksportir dari Indonesia mengirimkan barang ke importir di Amerika Serikat, namun barang tersebut rusak saat dalam perjalanan. Solusinya, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan di negara masing-masing, tergantung pada perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah. Kesimpulan, mengetahui apa itu hukum dagang memberikan pengetahuan kepada setiap pelaku usaha untuk memahami berbagai pedoman dan petunjuk yang telah diatur pemerintah mengenai perdagangan agar setiap aktivitas perdagangan tetap berjalan dengan baik dan menguntungkan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Cukup sekian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.